Good evening, everybody. Good night, everyone. Good evening, my beloved friend. Good evening, my student. Good evening, all many people. I am Mr. Montaha. At this evening, now I am in my house. I think now it is 5 past 7. It is 5 past 7 p.m. And of course, at this room, I mean in my bedroom, I am alone. Now I want to study English. I want to discuss about English. You know that I have three kitchen tools. I mean, I have three kitchen tools. I have three kitchen equipment. I have three kitchen utensils. I have three kitchen appliances. One, I have three kitchen tools. And then I have three kitchen utensils. And then I have three kitchen equipment. Of course, I have three kitchen appliances. What are they? The first, I think, it is spoon. What? Spoon. And the second, it is ladle. And the third, it is a napkin. So now, what do you say spoon in Indonesia? Of course, I spoon in Indonesia sendok. And then what do you say ladle in Indonesia? Of course, I say ladle in Indonesia irus. And then what do you say napkin in Indonesia? Of course, I say napkin in Indonesia serbet. If you want to say sendok, say in English, of course, I say in English sendok spoon. If you say irus in English, of course, I say irus in English ladle. If you say serbet, what do you say serbet in English? Of course, I say serbet in English napkin. Jadi, spoon itu kita artikan sendok. Jadi, ladle itu kita artikan irus. Jadi, napkin itu kita artikan serbet. Kalau kita mau mengatakan sendok dalam bahasa Inggris, kita ucapkan spoon. Kalau kita mau mengucapkan irus dalam bahasa Inggris, kita ucapkan ladle. Kalau kita mau mengucapkan serbet dalam bahasa Inggris, kita ucapkan napkin. Jadi spoon, ladle, kemudian napkin, ini adalah benda-benda dapur, peralatan dapur, perkakas dapur yang tadi istilahnya bisa disebut dengan kitchen tools, barang-barang dapur, atau kitchen utensil, perabot-perabot dapur, atau kitchen equipment juga bisa diartikan perkakas-perkakas dapur, atau kita bisa sebut kitchen appliances, yaitu semua barang mencakup apapun yang terkait dengan urusan dapur, itulah sebutannya adalah kitchen appliances. Dalam hal ini saya akan bedah 3 macam benda dapur. Yang pertama adalah spoon yang diartikan sendok, yang kedua adalah ladle yang diartikan irus atau centong, dan yang ketiga adalah napkin yang kita artikan serbet. Nah, setelah kita sudah punya 3 kosakata yang terkait dengan benda-benda dapur yang sudah kita kuasai secara makna, kita kuasai secara arti, kita kuasai secara pengucapan,
juga penulisan. Kalau penulisan S-P-O-O-N, spoon. Kalau ladle L-A-D-L-E, ladle ya, dibaca ladle, ladle. Dan kemudian napkin, N-P-N-A-P-K-I-N, napkin ya, dibaca napkin. Artinya serbet, spoon, sendok, ladle, iris, napkin, serbet. Nah, mantap. Ini akan kita jadikan satu modal untuk bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya demikian. It is not fork. Artinya, ini bukan garpu. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan it is not fork. Artinya ini bukan garpu. It is titik-titik. Ada 3 pilihan, spoon, ladle, dan napkin. Misal kita jawab begini. It is not fork. Ini bukan garpu. It is a spoon. Ini adalah sendok. Bagaimana? Sah. Yang kedua, it is not fork. Ini bukan garpu. It is a ladle. Ini adalah iris. Bagaimana? Sah. Yang ketiga, it is not fork. Ini bukan garpu. It is a napkin. Ini adalah serbet. Bagaimana? Sah. Jadi, ketiga pilihan secara makna semuanya adalah benar. Semuanya tidak bisa disalahkan. Misal kita mengatakan it is spoon, ini sendok, boleh. It is ladle, ini iris, boleh. It is napkin, ini serbet, boleh. Namun tetap kita dihadapkan pada satu pilihan saja. Satu pilihan yang sesuai dengan petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Terserah, tergantung pengujinya. Tergantung yang bikin soal, maunya apa. Misal kita itu diberi gambar sendok, berarti kita harus menjawab it is spoon, ini adalah sendok. It is not fork, ini bukan garpu. It is spoon, ini adalah sendok. Mengapa kita kok jawab sendok? Karena ada petunjuk gambar, yaitu sendok. Di mana gambar sendok ini kalau diucapkan dalam bahasa Inggris wujudnya adalah spoon. Jadi spoon itu diwakili dengan gambar sendok sehingga klop. Dan apabila ternyata gambar itu gambarnya iris ya, gambar iris atau sendok besar, berarti kita harus menjawab it is ladle, it is not fork, ini garpu. It is not fork, ini bukan garpu. It is a ladle, ini adalah iris. Kenapa kita pilih ladle? Kenapa kita menjawab iris? Karena diberi petunjuk berupa gambar, di mana gambar yang disuguhkan adalah gambarnya iris. Berarti yang dikendaki dalam kalimat ini adalah kalimat yang merujuk kepada arti iris, yaitu ladle yang diwakili dengan gambar. Dan kemudian, namun apabila ternyata gambar yang ditampilkan itu adalah gambarnya serbet, berarti yang harus kita pilih sebagai jawabannya benar adalah kata napkin. Sehingga kalimatnya akan berbunyi it is not fork, ini bukan garpu. It is a napkin, ini adalah serbet. Dari mana kita tahu bahwa jawaban napkin itu yang benar? Dari petunjuk gambar. Karena gambarnya adalah gambar serbet, berarti kata yang tepat untuk dipilih adalah napkin. Karena napkin itu bahasa Inggris merujuk kepada arti serbet yang diwakili dengan gambar. Nah, oleh karena itu, jawaban yang berupa spoon, jawaban yang berupa ladle, jawaban yang berupa napkin, semuanya bisa kita kuasai secara benar dengan petunjuk gambar. Syarat mutlaknya adalah kita paham konteks, kita paham kosakata, kita paham makna, kita tahu artinya. Spoon artinya sendok, ladle artinya iris, napkin artinya serbet. Itu pada dasarnya. Sudahkah? Misal anak kelas 3 menguasai ini. Misal, apa artinya spoon? Sendok. Apa artinya ladle? Iris. Apa artinya napkin? Serbet.
atau sendok, apa bahasa Inggrisnya spoon, atau irus, apa bahasa Inggrisnya ladle, serbet, apa bahasa Inggrisnya napkin. Jika sudah demikian, sudah menguasai yang seperti itu, maka dijamin jos gandos mengerjakan bahasa Inggris seperti ini akan menjadi mudah. Oke, demikian dari saya, Mr. Montaha. Terus tetap semangat belajar, jangan menyerah, apalagi putus asa. Terima salam dari saya, salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap.